Waalaikumsalam. Pripun? Alhamdulillah Bapak, saya datang kembali ke SMA 2 Tani untuk melakukan kegiatan pendampingan individu yang kelima Bapak. Iya. Alhamdulillah. Sampai ke berapa pendampingan? Insya Allah nanti sampai ke 6 Ke 6 ya, 6 tuntas ya. Mudah-mudahan diberi kelancaran ya Bapak. Amin, amin. Gimana Pak Haidar Bapak? Ya, insya Allah semangat. Semangat, Ya, masih muda, ada kesempatan untuk belajar lebih banyak. Dan kita support. Alhamdulillah, terima kasih supportnya Bapak yang luar biasa. Alhamdulillah untuk hari ini kami nanti akan melakukan kegiatan coaching dengan teman sejawatnya Pak Haidar juga. Pasti Mau ibu dilakukan dengan harapan mendapatkan ilmu yang sangat baik, sangat luas gitu ya, sehingga nanti bisa diimplementasikan ke anak-anak atau ke sekolah sehingga punya dampak pada harapannya begitu Haidar atau sekolah. Iya. Apalagi menjadi sekolah bela kita. Mudah-mudahan bisa banyak berkontribusi nantinya Pak Haidar Pak. Ya, kami berharap teman-teman CGP itu betul-betul menjadi motor ya untuk bisa berperan, berkontribusi, ya lebih-lebih bisa memberi semangat ya untuk menggerakkan teman-teman yang lain ya. Apa yang dia peroleh selama pendidikan itu bisa disimulasikan, disebarluaskan. Iya. Kami harapan kami. Iya. Mudah-mudahan nanti Mas Haidar di Kombel juga bisa mewarnai ya, harapan kami. Karena memang di kegiatan pendampingan individu yang ke-6 itu antara lain adalah peran Pak Haidar dengan rekan sejawat Bapak dan komunitas praktisi yang tentunya nanti ke arahnya ke pembentukan Kombel tadi Pak, dan perannya Pak Haidar dalam menggerakkan Kombel yang ada di lembaga supaya Kombel yang sudah ada dapat lebih produktif lagi, harapan kami berdaya guna. Terima kasih Pak Imam atas supportnya. Kami akan lanjut kegiatan. Oh, monggo. Selamat berkarya terus, sukses dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Haidar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak Haidar ya. Alhamdulillah Pak Haidar. Saya datang kembali di sekolah ini untuk melakukan kegiatan pendampingan individu yang kelima, di mana ada beberapa hal yang akan kita bicarakan ya Pak Haidar ya. Terutama ini tentang masalah proses yang sudah dilalui selama ini, gitu nggih Pak Haidar ya. Pertanyaan yang pertama ini tentang proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini Pak Haidar. Jadi proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini Bunda, saya sudah memulai diri untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang akan menerapkan proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar dan melakukan pemetaan aset dan sumber daya yang ada di sekolah kami. Untuk capaian yang diperoleh selama 1 bulan terakhir apa Pak Haidar? Capaian yang sudah saya peroleh selama 1 bulan adalah saya sudah memulai menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dan pemetaan sumber daya yang ada di sekolah kami. Selanjutnya saya melakukan pemetaan dari aset mulai modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, modal finansial, modal politik, modal agama dan budaya yang dimiliki sekolah kami Bunda. Saya memulai dari menggali aset yang dimiliki yang kemudian akan kami kembangkan ke depannya.
apa yang sudah Pak Haidar lakukan di dalam pemetaan sumber daya? Apa hal yang menarik dan khusus yang ditemukan Pak Haidar di sekolah ini? Oke, Bunda, jadi yang saya temukan selama melakukan proses pemetaan sumber daya atau aset yang ada di sekolah, saya menemukan beberapa hal mengenai sumber daya yang dimiliki oleh sekolah yang menjadi kekuatan sekolah kami. Hal-hal yang menarik dan khusus yang ditemukan adalah sumber daya yang bisa menjadi kekuatan di sekolah saya adalah potensi dari sumber daya manusia, sumber daya fisik, sumber daya sosial, sumber daya politik, sosial, dan agama. Di SMA 2 Tanggul ini kan tentunya ada kekhususan ya dibandingkan dengan yang lainnya. Apa ini Pak? Yang pertama itu yang saya lihat, Bunda, yang saya lihat itu aset SDM manusia. Jadi hampir 70% itu guru yang ada di SMA Negeri 2 Tanggul ini masih muda-muda semua, sehingga menjadi modal aset yang sangat luar biasa bagi sekolah untuk menggerakkan. Betul, Bunda, termasuk sudah ada 1 guru penggerak, ada 4 CGP, dan ada 4 lagi calon CGP, sehingga kalau di total ada 9. Ada 9 ya. Ada 9. Kalau 9 ini semuanya bergerak, Pak Haidar itu nanti bisa mewarnai lah. Mudah-mudahan. Apalagi di SMA Negeri 2 Tanggul ini kan sudah menjadi sekolah penggerak juga. Jadi ini tahun kedua. Seiring sejalan ya Pak betul, dengan programnya kepala sekolah. Untuk perubahan apa yang Pak Haidar harapkan ya dapat terjadi di lingkungan sekolah dengan mengetahui sumber daya yang ada dan bagaimana Bapak mewujudkan perubahan tersebut? Perubahan yang saya harapkan dapat terjadi di lingkungan sekolah saya setelah mengetahui sumber daya yang ada adalah saya bisa mengoptimalkan potensi aset yang ada di sekolah, kemudian mewujud nyatakan perubahan tersebut dan melakukan penggalian terhadap potensi yang ada dengan secara bertahap. Kemudian Pak Haidar, bagaimana menggunakan hasil pemetaan yang sudah diperoleh tadi untuk memaksimalkan potensi sekolah, Pak Haidar? Saya akan menggunakan hasil pemetaan yang diperoleh untuk memaksimalkan potensi sekolah dengan cara menggali potensi atau kekuatan yang dimiliki sekolah ini, Bunda. Jadi akan kita optimalkan lagi potensi-potensi yang ada di sekolah kami. Kemudian Pak Haidar, bagaimana Bapak dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Proses saya dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini, Bunda, dengan mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan yang ada di sekolah, khususnya di SMA Negeri 2 Tanggul ini. Dari hasil identifikasi itu gimana Pak Haidar? Luar biasa, Bunda. Jadi aset-aset seperti modal manusia, modal bangunan, modal fisik, kemudian modal politik, kemudian modal budaya dan agama, kemudian modal itu bisa menjadi kekuatan kami, Bunda, setelah saya lakukan identifikasi itu. Kemudian apa kendala atau tantangan yang mungkin Pak Haidar hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana Pak Haidar mengatasinya? Kendala dan tantangan yang saya hadapi pada saat mengidentifikasi potensi sumber daya yang ada di sekolah adalah menemukan nilai positif atau kekuatan sumber daya dan peran serta sumber daya tersebut.
Cara mengatasi kelemahan tersebut Bunda adalah dengan pengujian manfaat, pengujian peran, dan kontribusinya bagi sekolah kami. Seperti apa itu Pak Haidar? Ya, contohnya tadi yang sudah saya sampaikan di awal tadi, modal manusia itu kan hampir 70% kami kan masih muda-muda semua Bunda, guru yang ada di SMA Negeri 2 Tanggul. Kemudian saya lihat ternyata ada dampaknya juga. Yang pertama itu karena generasi muda, jadi rata-rata itu melek IT semua, sehingga kalau ada kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah pusat itu kami dengan cepat bisa mengaplikasikannya. Contohnya PMM kemarin. Jadi di PMM itu hampir 60% sudah melakukan observasi di sekolah kami. Sudah RH-nya sudah selesai semua tepat waktu, yang diobservasi sudah 60%. Ini dampaknya luar biasa bagi sekolah kami. Karena aset ada modal manusia, guru-guru muda tadi Bunda. Termasuk juga fisik di sekolah kami juga insya Allah sarana prasarananya juga sudah cukup lengkap sehingga bisa menunjang aktivitas pembelajaran di sekolah. Bagaimana perasaan Pak Haidar ya ketika sudah berhasil mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Jadi Bunda, perasaan saya ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah, saya merasa senang sekali Bunda, karena berhasil menemukan sesuatu hal yang baru yang nantinya akan berkontribusi terhadap proses menuju ke sekolah yang ingin meningkatkan mutu pendidikan. Jadi apalagi kami sekolah penggerak, itu insya Allah akan betul-betul terasa manfaatnya bagi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Apa pertimbangan Bapak di dalam menentukan sumber daya sekolah, Pak? Pertimbangan saya dalam menentukan sumber daya sekolah adalah nilai dan kontribusi sumber daya tersebut dalam visi misi sekolah. Jadi arahnya kepada visi misi sekolah. Betul, ya. Benar. Jadi tagline sekolah kita adalah mutu. Jadi peningkatan kualitas mutu atau kualitas. Ya. Karena itu menjadi nilai jual sekolah. Betul. Jadi tagline-nya itu budaya mutu. Ya, budaya mutu. Apa terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Bapak temukan di dalam proses yang sudah berlangsung? Tidak terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya yang saya temukan pada saat proses mengidentifikasi aset yang ada di sekolah. Semua sudah ya Pak? Semuanya sudah teridentifikasi. Berdasarkan hasil pemetaan yang sudah Pak Haidar lakukan tadi, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang Bapak lakukan? Berdasarkan hasil pemetaan yang saya lakukan, hal tersebut mempengaruhi saya dalam proses pengambilan keputusan. Karena hal tersebut merupakan kekuatan yang dimiliki oleh sekolah saya yang mempunyai nilai-nilai dan prinsip dilema etika. Untuk dilema etika, apa yang Pak Haidar alami? Ya, jadi untuk dilema etika yang saya alami ini banyak sekali sebenarnya Bunda. Yang pertama tentang kedisiplinan siswa, kedisiplinan guru dan karyawan. Itu menjadi dilema etika sendiri Bunda. Gimana rasanya Pak Haidar? Ya, dilema etika. Gimana Bunda ya? Ada semacam sesuatu yang mengganjal di hati rasanya. Saat kita ada aturan untuk menegakkan disiplin untuk siswa misalnya, ternyata gurunya masih kurang disiplin, itu kan bukan contoh yang baik, tidak sejalan. Yang merasa bingung ya untuk menentukannya.
Apa hal yang menurut Pak Haidar masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi Pak Haidar dari dilema etika tadi? Yang perlu dikembangkan dari dilema etika tadi, Bunda, menurut saya dalam proses pengambilan keputusan itu harus mulai beberapa tahap agar dihasilkan keputusan yang betul-betul sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga tidak membuat dilema lagi. Gitu. Apa hal yang mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil? Hal menurut saya yang mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil adalah potensi dari sumber daya yang ada di sekolah. Potensi yang ada di sekolah, nggih, Pak Haidar. Nggih. Kemudian adakah pengalaman yang terjadi ya, baik dalam waktu dekat ataupun sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak yang mencerminkan dilema etika, baik itu terjadi terkait pada murid maupun rekan sejawat? Oke, Bunda. Jadi pengalaman yang terjadi dalam waktu dekat ini sebelum atau sesudah atau pada saat mengikuti pendidikan guru penggerak ini ya tadi Bunda tentang kedisiplinan. Jadi masih kurangnya kedisiplinan siswa dan kedisiplinan guru serta karyawan. Artinya masih ketika terutama dalam pergantian jam itu Bunda. Jadi ketika pergantian jam dari jam ketiga ke 4 itu biasanya kan ganti guru. Nah itu gurunya masuknya tidak tepat waktu biasanya karena tidak ada guru sehingga anak-anak itu ya ada kesempatan, ada peluang untuk melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya. Terutama anak-anak yang sudah mulai dewasa kan. Betul Bunda. Harus betul-betul pengawasannya sebetulnya lebih harus intens. Lebih intens lagi. Iya. Meskipun di sekolah kami sebenarnya di masing-masing kelas itu sudah ada CCTV-nya. Oh iya. Ya, jadi setiap kejadian itu bisa kita lacak, bisa kita selidiki kalau ada kejadian. Tetapi memang Bunda kalau pada saat jam pelajaran, pembelajaran dan tidak ada gurunya di situ, tetap saja anak-anak itu namanya anak-anak sudah dewasa itu sangat mungkin melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan atau melanggar peraturan yang ada di sekolah. Menurut Pak Haidar, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari di modul 3.1? Menurut saya sudah melakukan proses pengambilan keputusan yang dilakukan sesuai dengan prinsip dan langkah yang saya pelajari di modul 3.1. Iya, jadi sudah dilakukan semua ya langkah-langkahnya Pak Haidar ya. Apa hal yang menurut Pak Haidar masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan tersebut? Oke Bunda, jadi menurut saya hal yang masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan tersebut adalah mengkaji paradigma yang terjadi dalam pengambilan keputusan. Oke. Pak Haidar, dari pemetaan kemarin itu nih Pak Haidar tentang komunitas praktisi Pak Haidar. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan Pak Haidar. Apakah Pak Haidar sudah merintis ya komunitas praktisi di lingkungan sekolah dan bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar Pak Haidar? Alhamdulillah sudah Bu. Saya sudah membentuk komunitas praktisi namanya Komika. Apa itu Bu? Komunitas informatika. Oh, informatika. Betul. Jadi sesuai dengan bidang sesuai bidangnya. Ya. Jadi kami para pengurusnya para guru informatika, kami menjadi narasumber atau berbagi ilmu tentang praktek baik terkait dengan teknologi ke teman-teman guru, ke siswa, ke karyawan tentang teknologi yang sedang
berkembang saat ini. Jadi apa yang dibutuhkan itu Iya. kami. Jadi dilayani ya Pak yang Kami melayani. terutama informatika ya. Betul. Apa rencana yang akan dilakukan komunitas praktisi setelah program ini selesai Pak? Program Jadi TGP ini. rencananya kami lebih intens lagi dalam memberikan sharing berbagi praktek baik kepada para guru terutama terkait dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Sekarang kan media pembelajaran berbasis teknologi itu kan sudah banyak sekali Bunda. Itu yang ingin kita kembangkan. Kami memberikan praktek baik kepada teman-teman guru yang kurang menguasai teknologi. Apa dukungan yang perlu Pak Haidar butuhkan ya? Jadi dukungan apa yang dibutuhkan Pak Haidar untuk komunitas praktisi agar ini tetap terus berjalan? Dukungan yang kami butuhkan itu adalah sumber daya. Jadi terutama sarana dan prasarana. Karena kami di bidang teknologi itu otomatis kan banyak menggunakan wifi, banyak menggunakan internet. Nah, alhamdulillah jaringan kami di sekolah ini sudah memadai untuk melakukan hal itu. Jadi sudah selaras dengan programnya sekolah menuju ke sekolah digital. Iya. Saya rasa itu Pak Haidar yang kita diskusikan. Kita selanjutnya adalah dialog pasca observasi pembelajaran bersama rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Saya Haidar Manaf Nasution, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Tanggul, akan ditemani oleh Bapak Supriyono selaku guru informatika di SMA Negeri 2 Tanggul yang sudah saya lakukan observasi sebelumnya dan sudah kita lakukan percakapan pra-observasi. Juga akan didampingi oleh Ibu Mariatul Kiftiah selaku pengajar praktek saya di CGP angkatan 9 ini. Langsung kita mulai Pak Supri ya. Ya Pak Haidar. Sehat nggih Pak? Ya alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Pak Supri? Alhamdulillah baik Pak Haidar. Alhamdulillah sehat. Baik Pak Supri, hari ini saya akan melakukan coaching percakapan pra-observasi. Setelah sebelumnya kita sudah melakukan percakapan pra-observasi, kemudian saya sudah melakukan observasi di kelasnya Pak Supri. Pak Supri siap nggih melakukan percakapan pra-observasi hari ini? Jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan ke Pak Supri terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Pak Supri lakukan. Yang pertama tentang tujuan pembelajaran Pak Supri. Jadi kemarin tujuan pembelajarannya apa Pak Supri? Di praktek kemarin tujuan pembelajaran yang saya lakukan itu ada 3 Pak Haidar. Yang pertama itu adalah peserta didik mampu membedakan jenis pengkabelan, yaitu jenis pengkabelan yang jenisnya strike dan crossable. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tujuan yang kedua itu setelah peserta didik mempelajari materi link tentang e-book dan video, yang diharapkan adalah siswa bisa mengimplementasikan dalam proses pengkerimpingan kabel. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah melakukan pengkerimpingan, tujuannya adalah siswa mampu menampilkan atau tagline tester hasil pengkerimpingan tersebut dengan baik dan benar. Itu tujuannya pembelajaran yang saya lakukan kemarin Pak Haidar. Kemudian itu tujuan pembelajarannya Pak Supri ya. Sekarang pertanyaan yang kedua Pak Supri, apa yang Pak Supri lakukan di kelas
langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas kemarin. Ya, tahapan-tahapan yang saya lakukan itu sesuai dengan modul ajar saya, mulai dari kegiatan awal, kemudian kegiatan inti dan penutup. Itu langkah-langkahnya sesuai dengan yang RPP atau modul yang saya ajarkan, seperti itu. Jadi kalau saya lihat tadi dari Pak Supri bahwa pembelajarannya dilakukan itu untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan. Pak Supri ya, melalui praktek benar, itu Pak Supri ya. Kemudian yang selanjutnya adalah area pengembangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan Pak Supri. Iya. Menurut Pak Supri, sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan pada saat pembelajaran di kelas atau bagaimana Pak? Ya. Setelah melakukan proses pembelajaran, di akhir proses pembelajaran tentang praktek tentang mengkerimping kabel itu, saya melakukan observasi, melakukan supervisi atau melakukan refleksi pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. Itu setelah saya melihat hasilnya itu ternyata siswa semuanya sesuai dengan tujuan pembelajaran pada hari itu. Oke. Jadi aktif semua anak-anak mengikuti pembelajaran Pak Supri kemarin. Saya lihat ya, betul-betul direncanakan dengan baik sebelumnya melalui RPP yang sudah dibuat, kemudian dijalankan pada proses pembelajarannya Pak Supri, sehingga anak-anak betul-betul mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan kemarin yang saya lihat Pak Supri. Kemudian Pak Supri, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi Pak Supri, bagaimana? Kemarin kan saya lihat Pak Supri itu pada saat praktikum itu kan membentuk kelompok Pak Supri ya. Bagaimana cara membentuk kelompoknya Pak Supri? Setelah dalam proses pembelajaran yang mempelajari tentang link e-book dan video itu, setelah mempelajarinya semuanya siswa, saya membagi kelompok dengan membagi kelompok yang besar seperti itu. Kenapa berkelompok besar? Karena perangkat pembelajaran yang ada di sekolah itu masih beberapa yang kurang memadai. Tapi sebenarnya untuk menyiasati itu dibuat kelompok yang besar, yaitu berempat-empat. Dan juga karena berempat-empat itu kita cuma menyediakan alat dan bahannya itu sesuai dengan kelompok tersebut. Itu Pak. Oke, Pak Supri. Kemudian terkait gaya belajar siswa ini Pak Supri, kan ada siswa yang gaya belajarnya berbeda-beda. Ada yang auditori, kemudian ada yang kinestetik, kemudian ada yang visual. Itu bagaimana menyikapinya Pak Supri? Itu yang kesulitan saya untuk menanganinya, karena gaya karakter belajar siswa itu kan berbeda, karakter siswa berbeda, dan sudah saya melakukan semacam diagnosis seperti itu untuk mempelajari karakter seperti apa ya, dan kemauan peserta didiknya seperti maunya seperti apa. Itu yang saya lakukan, tapi masih belum maksimal itu. Jadi itu mungkin bisa menjadi area pengembangan nanti ke depan Pak Supri terkait dengan gaya belajar siswa tadi yang ada visual, kemudian auditori, ada yang kinestetik. Tadi kan jadi pengembangannya Pak Supri mungkin ke depannya Pak Supri ya. Kemudian kira-kira kapan Pak Supri pengembangan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi itu bisa dilakukan oleh Pak Supri? Ini sudah saya konsultasi dengan kepala sekolah untuk menyiapkan mungkin alat bahan yang kekurangan tersebut. Insya Allah akan dilakukan di bulan setelah hari raya ini, seperti itu. Oke Pak Supri. Kemudian ini pertanyaan yang paling akhir Pak Supri.
Bagaimana Pak Supri setelah Pak Supri kita lakukan diskusi kita hari ini, kemudian sudah dilakukan observasi bersama dengan saya, sebelumnya sudah melakukan percakapan pra-observasi. Bagaimana perasaan Pak Supri? Alhamdulillah perasaan saya itu sangat senang karena apa? Tidak semua guru setelah pembelajaran ada observasi seperti ini. Mesti ada kekurangan-kekurangan seperti ini yang harus nantinya kita kembangkan lagi. Apalagi kita tentang apa untuk cari masukan untuk masukan antar teman sejawat seperti itu sangat bagus, sudah sangat menyenangkan sekali. Oke, Pak Supri. Jadi tadi Pak Supri sudah menyampaikan akan melakukan pengembangan tadi terkait pembelajaran berdiferensiasi secepatnya kira-kira minggu depan Pak Supri ya. Nah, boleh Pak Supri kita minggu depan bercerita-cerita lagi Pak Supri terkait dengan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah jenengan lakukan nanti Pak Supri. Boleh Pak Supri ya, boleh, kita akan cerita-cerita lagi, ngobrol-ngobrol lagi sejauh mana perkembangan atau hasil dampak dari pembelajaran berdiferensiasi nanti yang sudah jenengan lakukan Pak Supri ya. Benar, siap. Terima kasih Pak Supri sudah meluangkan waktunya untuk melakukan percakapan pra-observasi ini. Mudah-mudahan ke depan pembelajaran kita semua bisa menjadi lebih baik lagi dan berpihak pada murid Pak Supri. Benar, siap. Terima kasih Pak Supri. Iya, sama-sama Pak Haidar. Terima kasih juga ya Pak sudah bantu Pak Haidar, dan alhamdulillah Pak Haidar juga sudah menyampaikan ilmunya dari yang didapat dari guru penggerak ini kepada Bapak sebagai teman sejawatnya. Mudah-mudahan dengan adanya diskusi seperti ini bisa membawa kebaikan dan kemajuan untuk anak didik Bapak semua. Gitu ya Pak Haidar untuk percakapan kita hari ini. Pak Haidar alhamdulillah sudah mendatangkan teman sejawat untuk kegiatan pasca observasi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Bapak berdua, dan untuk di tahap akhir ini Pak Haidar sudah nanti masuk ke pendampingan individu yang berikutnya Pak Haidar. Pendampingan individu yang ke-6. Nah, tentu masih membutuhkan teman sejawat lagi gitu sih Bapak. Alhamdulillah Bapak selalu mendukung kegiatannya Pak Haidar ya. Alhamdulillah. Iya ya, mudah-mudahan nanti segera ikut ke guru penggerak nggih Pak. Nggih, insyaallah ini selesai. Karena yang tahap ke-8 kemarin belum lolos. Nggih, nanti insyaallah dengan banyak sharing nanti dengan Pak Haidar Pak, mudah-mudahan nanti bisa ikut lagi dan bisa lolos gitu Pak. Jangan putus asa. Kemudian untuk Pak Haidar kita di akhir sesi pendampingan individu yang kelima ini gimana Pak Haidar, perasaan Pak Haidar? Alhamdulillah Bunda, perasaan saya sangat senang dan lega sekali karena banyak sekali pelajaran ilmu-ilmu yang saya dapat hari ini terkait dengan manajemen aset tadi, kemudian terkait dengan pembelajaran yang berpihak pada siswa tadi. Kami sudah melakukan coaching, belajar coaching, melakukan observasi. Itu manfaatnya bagi saya pribadi itu sangat banyak sekali. Dan saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Pak Haidar dan teman sejawat. Mudah-mudahan ya nanti ke depannya ditingkatkan lagi ya Pak Haidar ya, untuk lebih intens lagi. Tidak hanya pada teman satu sejawat ini, tetapi kepada yang lainnya. Insyaallah Bunda. Dan untuk nanti di pendampingan individu yang ke-6 nanti akan melakukan diskusi pemetaan aset Pak Haidar dengan kepala sekolah, kemudian mengundang aktor, rekan guru yang mungkin Pak siapa Pak? Pak Supri. Pak Supri ya nanti bisa dijadikan sebagai teman sejawat gitu ya. Kemudian nanti dengan siswa dan wali murid ataupun tokoh yang ada di sekolah ini.
Mungkin itu Pak Haidar pertemuan kita di hari ini dalam pendampingan individu yang kelima. Mudah-mudahan Pak Haidar tidak bosan ya. Nggih, Saya kesini. alhamdulillah tidak ada bosan-bosannya belajar dengan Iya, panjenengan. mudah-mudahan berkah ilmu yang kita peroleh, apalagi ini di bulan Ramadan ya. Amin, amin. Amin. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Amin. Itu nggih Pak Haidar, terima kasih dan kami mohon diri ya Pak Haidar ya. Nggih, Bunda. Pak Supri matur Nggih, nuwun. sama-sama, Bu. Monggo terima kasih. Nggih. Assalamualaikum. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sampun Bunda nggih. Kula sing watuk-watuk